Tengah malam pergi odah sapat, ndik lupa membawa daun bayam. Apabila etam hanyar berdapat, bedulu kita mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat bahasa, senang sekali rasanya seraya, siniar literasi raya, siniar persembahan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Ikatan Alumni Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dapat kembali menyapa Anda hari ini. Pada episode kali ini, Seraya kembali menemani Anda dengan topik kebahasaan yang tentunya akan menambah informasi serta wawasan kita hari ini. Tentunya topik yang akan kita simak bersama hari ini sangat eksklusif, yakni bertemakan dua hal, yaitu pramuka dan kebahasaan. Sehingga judul siniar hari ini adalah mewujudkan pemartabatan bahasa bersama pramuka. Baik, tentunya tidak lengkap pembahasan kita hari ini bila tidak langsung dibahas bersama pakarnya langsung. Dan kali ini Seraya mengundang seorang pramukawan yang mana memiliki jam terbang tinggi sekali di dunia pramuka tentunya. Adapun Sonya izin memperkenalkan secara singkat beberapa pengalaman-pengalaman narasumber kita sebelum kita undang hari ini. Beliau adalah seorang sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Samarinda tahun 2021 hingga 2026. Kemudian juga beliau adalah anggota Gugus Depan Samarinda 07046 Pangkalan SMP Negeri 9 Samarinda dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kemudian juga beliau adalah anggota Saka Bakti Husada Pangkalan Khusus Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Samarinda dari tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian ada pun juga beberapa prestasi beliau di dunia pramuka, diantaranya adalah sebagai Pramuka Garuda Golongan Penegak tahun 2017, Pramuka Garuda Golongan Pandega tahun 2020, peserta terbaik putri di kegiatan kursus pengelola Dewan Kerja tingkat daerah Kaltim tahun 2022. Baik, langsung saja kita undang. Ini dia Kak Eka Ramadhani. Halo Kak Eka. Salam pramuka. Salam. Oh salam. Ternyata bukan begini sahabat bahasa, ternyata begini. Salam pramuka Kak Eka. Kak Eka gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana Kak Soraya? Yes, alhamdulillah baik juga. Baik Kak Eka, tadi soalnya udah perkenalin Kak Eka secara singkat kepada sahabat bahasa, tapi tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin boleh Kak Eka memperkenalkan kembali Kak Eka dengan segala kesibukan atau statusnya mungkin bersama kepada sahabat bahasa. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam. Halo sahabat bahasa, perkenalkan nama saya Eko Kilo Alfa, biasa dipanggil Kak Eka. Tadi saya menggunakan sandi internasional kalau di pramuka. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Samarinda dan saat ini saya tingkatannya Pramuka Pandega. Sehari-hari saya bekerja atau pada saat ini sih saya masih berkuliah di Universitas Mula Warman di S1 Statistika. Mungkin itu Kak. Oke, jadi kalau sama Kak Eka ini karena anak pramuka kita saling manggilnya Kak ya? Kak iya. Eka ya? Oke, luar biasa. Kak Eka berarti dengan segala pengalaman yang sudah Sonya bacakan itu betul ya, pengalaman-pengalaman Kak Eka. Berarti jam terbang Kak Eka ini sudah tinggi sekali di dunia pramuka. Enggak gitu juga sih. Oke, Kak Eka terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di Seraya, Siniar Literasi Raya hari ini. Kemudian kemarin juga katanya kita sempat berkomunikasi dan akhirnya cocok tanggalnya. Alhamdulillah, tetapi kemarin ada kesibukan ya Kak Eka ya? Iya, kalau ada kegiatan. Boleh dong kita dikasih tahu gitu, diceritain kemarin tuh sedang ada kegiatan apa gitu, sampai akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Oke, mungkin kemarin kita diskusi minggu lalu ya. Nah, minggu lalu itu saya mengikuti kegiatan sidang paripurna daerah yang diadakan oleh Dewan Kerja Daerah Kalimantan Timur. Nah, jadi kegiatan tersebut
tujuannya sih untuk merancang kegiatan ke depan seperti apa, kegiatan di tahun 2024, dan juga kita mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022. Gitu. Oke, berlangsung berapa lama tuh Kak acaranya kemarin? Nah, kemarin kita ngadain kegiatan itu selama 2 hari. Jadi di tanggal 30 November sampai dengan tanggal 1 Desember. Nah, setelah itu saya lanjut lagi ikut kegiatan rapat kerja daerah. Jadi itu rangkaian dari Rakerda. Jadi rapat kerja daerah, Rakerda gitu. Nah, Rakerda itu yang mengadakan dari kuartir daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur. Itu sama, intinya kita mengevaluasi dan kita merencanakan seperti itu. Iya, baik, luar biasa sekali. Ternyata kayak ini cukup padat ya kegiatannya Sahabat Bahasa, dan saya sendiri merasa terhormat nih bisa ngobrol langsung bersama Kak Eka di tengah kesibukan Kak Eka, luar biasa. Oke, Kak Eka, tadi mungkin kita juga udah kenalan gitu ya. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mungkin boleh Kak Eka menceritakan bagaimana awal mula kisah Kak Eka bergabung hingga aktif di dunia pramuka seperti saat ini. Sekaligus memperkenalkan kita kepada sahabat bahasa juga secara singkat mengenai dunia pramuka nih Kak Eka. Boleh dong diceritain. Oke, ini membahas sejarah ya. Iya, betul, membahas sejarah. Jadi awal mula saya mengikuti kegiatan pramuka itu di sekitar tahun 2010. Jadi itu saya pada saat itu masih di posisi sekolah dasar. Pada saat SMA saya mengikuti kepramukaan tetap di gugus depan SMP. Jadi tetap berlanjut di tingkatan penegak. Jadi kegiatan pertama yang saya ikuti itu ada namanya PW daerah, atau kita sebut Perkemahan Wirakarya Daerah. Nah, jadi Perkemahan Wirakarya Daerah itu kegiatan pertemuan pramuka penegak Pandega yang tujuannya untuk berbakti ke masyarakat. Jadi kegiatan kita di bumi perkemahan tersebut kita ke tempat-tempat masyarakat, ke tempat-tempat warga, ke pantai untuk membersihkan pantai, ke tempat warga kita membuat tempat bak sampah di tempat mereka tinggal kayak gitu. Nah, di penegak itu juga saya pertama kali masuk di Dewan Kerja. Jadi pertama kali saya masuk di Dewan Kerja menjadi ketua Dewan Kerja Ranting Sambutan. Nah, itu banyak dinamikanya sih sebenarnya yang ada di Dewan Kerja itu. Kalau di Dewan Kerja itu sebenarnya sebuah wadah untuk kita berdinamika, untuk kita berkembang, untuk menjadi kaderisasi kepemimpinan yang ada di kuartir. Kuartir itu sejenis organisasi juga. Jadi nanti mungkin kita bahas lebih lanjut ya mengenai hal itu. Baik. Itu sih. Terus dilanjut pada saat Pandega itu saya juga setelah selesai di Dewan Kerja Ranting, saya berlanjut ke Dewan Kerja Cabang. Nah, di Dewan Kerja Cabang pertama saya menjabat sebagai sekretaris. Di tahun 2016 sampai dengan 2020. Nah, ternyata pada saat di 2020 terjadi pergantian kepengurusan, terjadi penggantian ketua. Nah, jadi selama ketuanya itu ganti, berarti kepengurusan yang di bawahnya diganti juga, seperti itu. Nah, pada saat pergantian itu saya diamanahkan menjadi wakil ketua di Dewan Kerja Cabang Kota Samarinda. Dan selanjutnya saya melanjutkan lagi di Dewan Kerja di tahun 2021 sampai dengan 2026. Nah, jadi di 2021-2026 ini saya diamanahkan menjadi ketua Dewan Kerja Cabang Kota Samarinda. Mungkin itu sih sedikit pengalaman saya di Pramuka. Wah, luar biasa sekali Kak Eka menceritakan pengalamannya dari SD ya, Kak Eka, betul? Dari SD hingga saat ini. Saya sendiri juga merasa seperti terbawa suasana dengan
segala pengalaman yang Kak Eka ceritakan tadi. Tapi soalnya jadi penasaran nih Kak Eka, kadang ada sebagian orang yang tidak konsisten atau mungkin memiliki minat-minat lain sehingga tidak bertahan di satu minat seperti itu. Tetapi apa yang membuat Kak Eka menjadi konsisten dari SD hingga saat ini tetap bertahan di Pramuka? Nah, jadi salah satu alasan kenapa sih saya tetap bergabung di gerakan Pramuka ini, jadi ada salah satu hal yang bisa saya ambil dan bisa saya terapkan di hidup saya, itu kepribadian saya. Jadi awalnya, jujur saja saya itu kepribadiannya introvert dan pendiam. Jadi kalau ngobrol sama orang, ngomong di depan banyak orang, ya kita malu gitu dan terbata-bata seperti itu. Tapi dari saya SD sampai saya sekarang, saya belajar bagaimana sih cara berbicara dengan orang, bagaimana sih kita berdiskusi dengan orang, menata kata bahasa seperti itu. Jadi banyak hal yang saya ambil terutama mengenai keorganisasian itu sih. Kalau masalah kayak di lapangan kita panas-panasan, yaitu stigma zaman bahari bahasanya gitu. Jadi mungkin dari teman-teman menggambarkan Pramuka itu pramuka yang kuno, organisasi yang lama banget, anak-anak gitu. Tapi ya coba deh teman-teman gabung di Pramuka, banyak hal yang teman-teman bisa gali kayak gitu. Menurut saya itu sih. Dari jawaban Kak Eka, Sonia menyimpulkan ternyata ada satu hal yang membuat Kak Eka bertahan, yakni adanya perubahan kepribadian. Artinya Pramuka itu sebegitu memberikan dampak ya Kak kepada Kak Eka sendiri. Dan Sonia jadi penasaran nih, di luar prestasi yang Sonia bacakan dan Kak Eka telah sebutkan tadi, apakah ada prestasi-prestasi lain selama Kak Eka bergabung di Pramuka? Mungkin pernah lomba-lomba apa juara seperti itu atau sejenisnya, mungkin boleh diberitahu ke teman-teman sahabat bahasa. Jadi kalau untuk prestasi sendiri, jadi tadi ada yang beberapa Kak Sonia bacakan ya, di Pramuka Garuda yang di Penegak dan Pandega. Jadi selain itu juga saya pernah mendapat juara di suatu perlombaan. Itu saya lupa nama kegiatannya apa, tapi saya pernah dapat juara. Itu sih. Baik. Ternyata saking banyaknya prestasinya lupa ya, kayak luar biasa. Iya. Berbicara mengenai Pramuka nih Kak Eka, terkadang yang pertama kali terbesit di pikiran kita adalah Pramuka itu hanya berkemah, nyanyi-nyanyi yel-yel, bermain api unggun seperti yang Kak Eka juga tadi telah sebutkan sebelumnya. Ternyata setelah mendengar cerita Kak Eka membuat saya secara tidak langsung ikut bersama-sama merasakan pengalaman Kak Eka atau seperti langsung terbawa suasana begitu. Ternyata kegiatan Pramuka tidak hanya seperti yang Sonia sebutkan tadi saja, tetapi lebih dari itu. Dan juga ternyata secara tidak langsung juga Pramuka itu memberikan kita penambahan wawasan, pengetahuan, kemampuan. Nah, jadi Sonia jadi penasaran berkaitan dengan itu, tujuan dari Pramuka itu sendiri apa sih Kak Eka? Jadi sebenarnya tujuan dari gerakan Pramuka itu merupakan membangun karakter kaum muda yang bakalan nanti menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi kita di Pramuka, kita dilatih bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik, bagaimana sih kita mengatur orang-orang. Jadi dari Pramuka kita memiliki bekal untuk menjadi pemimpin masa depan. Itu sih. Baik, itu tujuan dari Pramuka bisa disimpulkan juga untuk melahirkan generasi yang cinta tanah air ya Kak ya. Yang cinta tanah air, yang memiliki nasionalisme juga, kemudian juga memiliki wawasan-wawasan yang tidak kalah dengan anak-anak lainnya seperti itu. Jadi Pramuka tidak hanya taunya berbaris-berbaris saja, tetapi yang kita tidak dapatkan yaitu cinta tanah air dan sejenisnya, itulah yang kita dapatkan di Pramuka. Baik, Kak Eka, Sonia jadi makin penasaran lagi mengenai kegiatan Pramuka nih Kak Eka. Pada kegiatan Pramuka selain seperti tadi, pastinya juga ada tes-tes ya. Tadi yang seperti Sonia dengar ada Pandega, Penegak,
kemudian dan penggalang kalau tidak salah. Nah, itu mungkin boleh diperkenalkan kepada kita tidak Kak mengenai hal itu? Jadi di gerakan pramuka itu kita memiliki tingkatan. Nah, dasarnya itu kita dari Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Nah, jadi tingkatan di pramuka itu ada beberapa. Yang pertama mungkin teman-teman udah tahu ya, ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dan tambahannya ada pembina. Jadi yang pertama ada tingkatan siaga, umurnya dari 7 sampai 10 tahun, ini biasanya anak SD ya. Dari anak SD kelas 1 sampai kelas 4. Nah, selanjutnya, tingkatan selanjutnya ada penggalang, itu umurnya dari 11 sampai dengan 15 tahun. Nah, jadi biasanya yang bergabung di pramuka penggalang ini adik-adik kita yang bersekolah SD di kelas 5, 6, maupun di SMP. Nah, jadi di tingkat selanjutnya ada penegak. Penegak itu biasanya umurnya 16 sampai dengan 20 tahun. Nah, biasanya teman-teman yang bergabung di pramuka penegak ini tingkatannya dia bersekolah di SMA. Di SMA ataupun dia berkuliah di awal-awal semester. Dan selanjutnya ada tingkatan pandega. Pandega itu umurnya dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, jadi di pramuka ada berdasarkan umur lah, seperti itu. Dan yang terakhir tadi saya sempat sebutkan ada pembina. Jadi kalau untuk pembina sendiri umurnya 26 tahun ke atas. Jadi yang setelah berumur 25 tahun dan dia berulang tahun di 26, dia sudah masuk di pembina. Dan juga teman-teman yang misalnya umurnya di bawah 26 tetapi dia sudah menikah, dia sudah masuk golongan pembina. Seperti itu sih. Jadi mungkin teman-teman tahu di pramuka itu bukan hanya dibagi SD khusus anak siaga, SMP khusus penggalang, penegak SMA, dan pandega itu kuliah. Tetapi kalau di pramuka kita berdasarkan umur, seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan tersendiri lah. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Eka, luar biasa, sangat lengkap sekali ya. Ternyata Sonia jadi tahu kalau pramuka itu tidak berdasarkan tingkatan pendidikannya, tetapi berdasarkan umur, seperti itu. Nah, berdasarkan tingkatan tersebut, yakni ini boleh dikoreksi kalau Sonia ada tertinggal tingkatannya, siaga, penggalang, penegak, dan pandega, dan pembina. Bisa disimpulkan bahwa kegiatan pramuka ini didominasi oleh anak-anak muda ya Kak, betul? Iya, benar. Nah, jika betul, artinya menarik sekali jika kita kuliti potensi-potensi yang ada di pramuka ini nih Kak Eka. Kemudian dikaitkan dengan posisi bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Yang kita tahu banyak sekali fenomena-fenomena posisi bahasa Indonesia ini di kalangan anak muda. Jadi saya penasaran nih Kak Eka, apakah ada kegiatan-kegiatan di dalam pramuka ini yang berkaitan dengan kebahasaan? Misalnya dalam tesnya ada tes kemampuan berbahasa kah? Atau dalam kegiatannya berkemah harus mengutamakan bahasa Indonesia? Atau dengan kaitannya seperti budaya-budaya dan sejenisnya? Atau bagaimana lagi? Mungkin boleh diceritakan Kak Eka. Oke. Jadi pertama mengenai kebahasaan ya. Jadi di pramuka tadi sempat saya singgung mengenai tingkatan-tingkatan. Nah, jadi di setiap tingkatan kita punya ada proses namanya proses pengujian. Jadi pengujian naik tingkat kayak gitu. Jadi pada saat proses pengujian itu kita mempunyai syarat-syarat. Jadi namanya ada buku SKU, mungkin teman-teman pernah dengar. Jadi SKU itu syarat kecakapan umum. Nah, jadi misalnya di penegak bantara, penegak bantara kita memiliki beberapa persyaratan. Jadi misalnya ada yang poin itu mengenai diskusi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi di situ kita mengujikannya atau mempraktekannya dengan melakukan diskusi atau melakukan sidang-sidang. Jadi biasanya di gugus depan atau
pramuka yang ada di pangkalan sekolah atau universitas, di situ biasanya kita mengadakan musyawarah atau sidang-sidang atau rapat lah bahasanya. Nah, jadi di situ kita belajar bagaimana sih menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana mengatur emosi kita, bagaimana cara kita berdiskusi dengan teman, seperti itu. Dan kita juga belajar bagaimana sih kita berdiskusi sama orang yang lebih tua dari kita. Nah, jadi banyak hal yang kita lakukan di pramuka itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya kita menggunakan bahasa gaul, bahasa pertemanan, tetapi kita juga perlu dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu sih. Terus kalau untuk yang kedua mengenai kebudayaan ya. Jadi biasanya di pramuka itu ada namanya kemah. Nah, di kemah itu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kebangsaan, kebudayaan. Jadi misalnya kita mengadakan perkemahan Sabtu Minggu. Biasanya kan ada tuh di sekolah biasanya. Yang diadakan Sabtu Minggu diikuti oleh anggota pramuka yang ada di pangkalan tersebut. Nah, jadi di kegiatan tersebut kita mengadakan kegiatan, biasanya sih ada lomba-lombanya ya. Jadi di gugus depan itu mengadakan lomba pentas seni. Nah, biasanya itu dia menampilkan misalnya tarian di Kalimantan Timur, tarian di Sulawesi. Jadi dia membuat kelompok dan kelompok tersebut menampilkan kesenian daerah. Jadi bukan hanya kita mencari hiburannya, tetapi kita melestarikan bagaimana sih kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu sih. Sahabat bahasa, dengan segala perbincangan kita dari tadi, makin kita ketahui ternyata di dalam pramuka juga sangat mengutamakan bahasa Indonesia yang benar ya Kak, apalagi dalam kegiatan sidang-sidang, rapat-rapat, kemudian juga pramuka juga menuntut kita mengajarkan untuk cinta kebudayaan kita dengan melalui adanya pentas seni, penampilan-penampilan seni budaya seperti itu. Tetapi Sonya mau tanya lebih detail gitu ya Kak, apakah dalam sidang-sidang itu ada perintah resmi yang harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar atau langsung saja berjalan atau bagaimana? Mungkin pengalaman Kak Eka yang berkaitan dengan itu bisa diceritakan ke kita? Oke, langsung ke pengalaman aja ya kali ya, jadi lebih memahami lah bahasanya. Jadi kalau untuk sidang sendiri, saya pernah mengikuti sidang paripurna daerah di tahun 2016. Pada saat itu saya masih menjabat di Ketua Dewan Kerja Ranting. Nah, jadi di sidang paripurna daerah itu diikuti oleh seluruh Dewan Kerja se-Kalimantan Timur. Jadi yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut biasanya ketua atau wakil dari Dewan Kerja cabang se-Kalimantan Timur. Nah, jadi banyak teman-teman itu mengutarakan pendapatnya, bagaimana sih rencana ke depannya, bagaimana evaluasi ke depannya. Kan kita tidak mengutarakan pendapat, tetapi kita memberi saran. Nah, jadi proses saat musyawarah itu kita diusahakan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi selama kita bersidang itu alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ada namanya etika berorganisasi. Di situ kita mempraktekkan lah bahasanya. Bagaimana sih apa yang kita pelajari selama di gugus depan, selama kita di Dewan Kerja cabang, kita aplikasikan atau implementasikan di sidang paripurna daerah tersebut. Jadi kita di situ sebenarnya belajar bagaimana mengungkapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu sih. Karena yang seperti kita ketahui, kita biasanya ngobrol dengan bahasa gaul, bahasa asing. Jadi pada saat itu ya kita berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia. Itu sih. Baik. Terima kasih Kak Eka pengalamannya yang sudah diceritakan ke kita. Ternyata dalam pramuka itu ya tadi sudah Sonya sebutkan juga kalau kita semua di pramuka dituntut untuk berbahasa Indonesia yang baik, tidak ada bahasa campur-campur di dalamnya ya Kak ya. Apalagi dulu pengalaman Sonya juga mengikuti pramuka pada saat
sekolah menengah pertama itu juga mulai dari perintah-perintahnya saja, seperti misalnya hadap kanan, hadap kiri, itu dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Berarti dalam artian tidak ada bahasa yang asal-asalan seperti itu ya Kak, di dalam pramuka semuanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tetapi dalam tes SKU tadi yang Kak Eka sudah jelaskan, apakah ada syarat-syarat misalnya nilai bahasa Indonesianya harus baik kah? Atau ada tes tertulis tentang bahasa Indonesia misalnya, atau bagaimana? Nah, jadi kalau untuk pengujian sendiri, pengujian SKU itu tergantung dari tekniknya pembina. Jadi kami dites atau diuji oleh pembina gugus depan. Jadi nanti dari pembina gugus depannya akan memiliki kriteria-kriteria per poin itu, bagaimana sih anak ini bisa berdiskusi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita kembalikan lagi ke pembinanya, bagaimana dia menilai bagaimana sih kita udah benar atau tidak. Kalau misalnya kita masih kurang, nanti ada namanya evaluasi seperti itu. Jadi tetap ada namanya pengujian dan dari pembina. Baik. Itu dia penjelasan dari Kak Eka mengenai apakah ada tes-tes tertulis di dalam kepramukaan mengenai bahasa Indonesia itu sendiri. Terlebih lagi tadi juga kita telah bersama-sama mengetahui ya Kak Eka kalau ternyata di pramuka itu didominasi oleh anak muda. Dengan didominasi hal itu, kemudian kegiatan-kegiatan yang mengharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, artinya anak-anak muda pramuka khususnya itu memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baik. Bagaimana Kak? Apakah demikian atau ternyata biasa aja atau bagaimana? Ya, kalau untuk penggunaan bahasa Indonesia ya kita ada saatnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada saatnya kita menggunakan bahasa tongkrongan gitu. Iya. Jadi tergantung kondisi kita, posisinya di mana. Seperti itu sih. Oke, baik. Saya berpikir bahwa pramuka memang tempat yang tepat untuk dipilih sebagai wadah pemanfaatan meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia dan mewujudkan pemartabatan bahasa. Seminimal-minimalnya itu adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik pada saat kegiatan itu. Dan hal ini diharapkan juga oleh Badan Bahasa KK bahwa hal ini dibuktikan juga dari adanya rencana pengusulan Kerida Bahasa menjadi bagian dari Saka Widya Budaya Bakti. Usulan ini berisi rancangan bahwa materi kebahasaan bisa menjadi bahan diklat kepramukaan di samping nilai-nilai kebangsaan yang selama ini sudah ada dalam dunia kepramukaan. Nah, mengenai hal itu, Kak Eka, apakah Kak Eka pernah mendengar rencana ini ataupun misalnya rencana ini sudah Kak Eka dengar, apakah hal ini sudah terimplementasi? Jikalau belum, apa tanggapan Kak Eka mengenai rencana ini? Oke. Jadi kalau untuk Saka Widya Budaya Bakti sendiri, jadi sebenarnya itu bagian dari gerakan pramuka yang merupakan menjadi wadah penegak pandega untuk mengembangkan minat dan bakatnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kalau untuk menjadi pengusulan Kerida Bahasa itu salah satunya menjadi bagian dari perkembangan gerakan pramuka. Jadi teman-teman yang minatnya di bahasa Indonesia bisa bergabung di Saka Widya Budaya Bakti itu sih. Jadi kalau misalnya mau diusulkan ya bagus. Itu sih. Berarti selama ini belum ada implementasinya dari usulan ini ya Kak, masih sebatas usulan. Tetapi apakah ada kegiatan yang mirip-mirip begitu mengenai terkait usulan ini tadi, yang mana Badan Bahasa mengatakan kalau Kerida Bahasa dijadikan tes pengujian pada saat naik tingkatan gitu. Walaupun tadi Kak Eka sudah menjelaskan gitu ya, ternyata tergantung pembina, tapi apakah pengalaman Kak Eka pernah ada dapat yang hal serupa sesuai dengan usulan ini tadi? Kalau untuk usulan itu sendiri sih yang saya dapatkan belum ada sih mengenai Kerida Bahasa itu, karena Saka Widya Budaya Bakti yang ada di Kota Samarinda itu masih hitungannya masih kurang aktif seperti itu. Jadi kalau untuk Kerida
yang baru nanti itu mungkin belum tersosialisasikan itu sih. Baik, terima kasih Kak Eka informasinya mengenai tanggapannya juga mengenai usulan dari Badan Bahasa itu. Ternyata kita ketahui bersama sahabat bahasa, usulan tersebut belum terimplementasi, tetapi semoga segera terimplementasi karena usulan tersebut juga hadir bukan berarti tanpa alasan ya Kak Eka, karena Badan Bahasa juga melihat potensi pramuka sebegitu besarnya potensinya untuk bisa memartabatkan bahasa Indonesia. Terlebih lagi pramuka ini adalah tempatnya anak muda karena didominasi oleh anak-anak muda sesuai tingkatan tadi, yang mana umur-umurnya sudah bisa kita ketahui bersama dari umur 7 sampai dengan seterusnya masih bisa aktif di pramuka, sehingga sangat tepat sekali ketika kita memanfaatkan potensi pramuka ini sebagai ajang untuk meningkatkan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia yang baik di kalangan anak muda. Apalagi nih Kak Eka, kita ketahui bersama bahasa gaul itu sudah tidak bisa ditepis lagi, bahasa yang dicampur-campur penggunaan bahasa asing dengan bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah juga mulai kehilangan penuturnya, bahasa Indonesia yang baik juga mulai tertinggal, mulai banyak anak-anak muda yang berpikir bahwa bahasa asing lebih baik daripada bahasa Indonesia. Sehingga dengan segala fenomena tersebut kita ketahui bersama pramuka sangat potensial sekali untuk dimanfaatkan sebagai wadah meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia sekaligus memartabatkan bahasa Indonesia kembali. Oke, Kak Eka, pertanyaan selanjutnya adalah kita ketahui tadi potensinya bahwa pramuka patut diakui memiliki dampak yang besar begitu, apalagi dari pengalaman Kak Eka juga ada turun ke masyarakat menggunakan bahasa Indonesia tentunya ya Kak ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, turun ke masyarakat, kemudian dalam kegiatan satu sama lain, sidang-sidang seperti itu juga menggunakan bahasa Indonesia, sehingga menurut Kak Eka nih, apakah anak-anak pramuka ini tidak perlu diragukan lagi mengenai kemampuannya dalam berbahasa Indonesia yang baik, atau perlu diragukan atau bagaimana? Boleh Kak Eka berbagi tanggapannya di sini. Kalau mengenai pramuka yang ada di Indonesia ini, mengenai penggunaan bahasa Indonesia itu tidak perlu diragukan lagi, karena selama proses kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari maupun kita mengikuti kegiatan, kita mengaplikasikan menggunakan bahasa Indonesia, terutama pada saat kegiatan nasional. Jadi kita nggak mungkin dong menggunakan bahasa daerah sendiri, tetapi itu kegiatannya event nasional. Jadi alangkah lebih baiknya kita mulai sekarang ya, mengaplikasikan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk pramuka sendiri tidak perlu diragukan sendiri sih. Tidak perlu diragukan lagi sahabat bahasa, sehingga sahabat bahasa yang memang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesianya, pramuka bisa menjadi pilihan tentunya ya Kak Eka. Apalagi diikuti dengan segala kegiatan pramuka di dalamnya yang menyenangkan, ada perkemahan, ada bertemu banyak orang, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya. Ditambah juga kita akan merasakan bagaimana bertambahnya wawasan dan kemampuan kita di dunia pramuka. Dan pertanyaan terakhir nih untuk Kak Eka, dengan segala potensi lagi-lagi yang tadi kita sudah ketahui bersama gitu, soalnya bisa simpulkan dengan adanya pramuka membentuk generasi yang cinta tanah air, dan salah satu bentuk cinta tanah air adalah bangga dengan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, apakah dengan demikian menurut Kak Eka pramuka bisa menjadi wadah untuk melahirkan generasi yang cinta tanah air dan juga menjadi tempat yang tepat untuk meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia? Tanggapan Kak Eka nih boleh, atau sekaligus harapan-harapan Kak Eka. Jadi untuk penggunaan bahasa Indonesia yang ada di Gerakan Pramuka ini merupakan tempat yang cocok ya untuk mengaplikasikan bagaimana sih teman-teman melakukan obrolan atau berbicara dengan orang-orang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kembali lagi dengan tujuan Gerakan Pramuka, yaitu membangun karakter yang ada di kaum muda saat ini. Jadi melalui Gerakan Pramuka kita bisa
mesosialisasikan bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Harapannya teman-teman yang bergabung di Gerakan Pramuka atau teman-teman yang mau bergabung di Gerakan Pramuka bisa kita berproses bersama untuk mensosialisasikan atau mengimplementasikan adanya bangga bahasa Indonesia itu menjadi bahasa kita. Itu sih dari saya. Baik, itu dia tanggapan dari Kak Eka mengenai bahwa Pramuka ini adalah tempat yang tepat untuk bisa dijadikan sebagai ajang dalam meningkatkan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia khususnya di kalangan anak muda. Karena Pramuka adalah wadah yang tepat untuk berkembang, apalagi anak-anak muda sangat diterima di sana. Dengan demikian, Pramuka jangan diragukan lagi dan jangan ada pemikiran-pemikiran kalau Pramuka hanya sesederhana berkemah saja, tetapi di sana juga mengasah kemampuan, kemudian mengasah wawasan dan karakter kita juga terbentuk di sana. Dan terlebih lagi di tengah obrolan kita juga kita membahas mengenai usulan dari Badan Bahasa mengenai Krida Bahasa dalam bagian dari Saka Widya Budaya Bakti sebagai penambahan tes untuk SKU Pramuka, kurang lebihnya seperti itu juga. Dan dengan usulan ini kita juga percaya bahwa sudah saatnya Pramuka dan aktor-aktor kebahasaan berkolaborasi untuk memanfaatkan segala potensi yang ada di Pramuka ini demi mewujudkan pemartabatan bahasa Indonesia. Baik, demikian obrolan kita bersama Kak Eka hari ini mengenai Pramuka dan bahasa Indonesia. Sebelum Sonya tutup, Sonya mau menyampaikan bahwa kita sudah sampai di penghujung seraya Siniar Literasi Raya, Siniar persembahan Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Ikatan Alumni Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di musim pertama. Semoga kita bisa hadir kembali menyapa sahabat bahasa di musim selanjutnya. Terima kasih dan salam literasi.